Kedua tawaran. Edwin dan Elvin sangat senang karena keinginan mereka sudah tercapai. Mereka bermain di luar, sedangkan Eliana mengambil barang-barang yang akan dia bawa. Morgan di luar rumah saat itu karena Camilla menghubunginya untuk tahu apakah Morgan sudah menemukan keberadaan kedua putranya atau belum. Walau dia sangat berharap Morgan tidak pernah menemukan keberadaan mereka, tapi dia harus berpura-pura khawatir. Morgan sengaja berbicara dengan Camilla di luar karena dia tidak ingin kedua putranya mendengar apa yang dibicarakan dengan sang kekasih. "Apakah sudah menemukan keberadaan mereka, Morgan?" tanya Camilla. Dia berpura-pura khawatir agar Morgan menganggap dia menyayangi kedua putranya. "Iya, mereka sudah bersama denganku sekarang." "Aku sangat senang mendengarnya. Apa kau akan langsung kembali bersama mereka?" Rasanya sangat kesal. Seharusnya Morgan tidak menemukan kedua putranya agar tidak ada yang menghalangi langkahnya. "Setelah ini, aku kembali. Mungkin sore nanti kami sudah tiba." "Jika begitu, bolehkah ke rumahmu? Aku akan membuat makan untuk mereka. Mungkin saja mereka menerima aku setelah melihat ketulusanku." "Lakukan saja, Camilla. Mereka sudah berjanji padaku akan menerima dirimu," ucap Morgan. Dia yakin kedua putranya menerima Camilla karena dia sudah mengabulkan keinginan mereka. "Benarkah? Apa kau tidak bohong?" Camilla terdengar begitu senang. Padahal dia tak peduli Edwin dan Elvin mau menerima dirinya atau tidak. Tapi untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dia harus berakting dengan sebaik mungkin. "Tentu saja tidak. Mereka tidak akan berbuat nakal lagi." "Ah, Morgan, aku senang mendengarnya. Aku akan segera ke rumahmu. Aku akan membuatkan makanan kesukaan mereka berdua." Camilla sangat bersemangat. Untuk mendapatkan Morgan, memang harus mendapatkan hati kedua putranya terlebih dahulu. Morgan mengira kedua putranya serius menerima Camilla, tapi itu hanya akal-akalan mereka saja, agar ayah mereka mau membujuk Eliana. Sekarang Edwin dan Elvin sudah lupa dengan janji yang mereka ucapkan karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Eliana sudah selesai mengambil barangnya. Yang dia bawa hanya satu buah koper kecil karena dia pikir tidak akan lama di rumah ketiga pria itu. Mungkin paling lama 1 minggu. Itu yang dipikirkan. Tapi kedua anak yang memiliki segudang akal licik itu tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. "Anti sudah selesai," ucap Eliana setelah keluar dari kamar. "Anti?" Edwin dan Elvin berlari ke arahnya. Mereka yang tadinya tidak mau pulang, kini tidak sabar untuk pulang. "Kenapa barang Anti sedikit?" tanya Edwin. "Anti emang tidak memiliki banyak barang," dusta Eliana. "Nanti kami akan minta Daddy memberikan Anti barang yang bagus," ucap Elvin. "Terima kasih sayang. Mana Daddy kalian? Katakan Anti sudah siap." Edwin dan Elvin berlari keluar untuk memanggil ayah mereka yang sudah selesai bicara dengan Camilla, tapi dia di luar untuk menunggu. "Daddy, Anti yang cantik sudah selesai," teriak mereka berdua. "Jika begitu, kita segera pulang." Tanpa menjawab, Edwin dan Elvin kembali masuk ke dalam rumah untuk mengajak Eliana. Suara teriakan mereka begitu heboh. Koper milik Eliana, bahkan mereka yang bawa saat Eliana memastikan keadaan rumahnya. Edwin dan Elvin juga meminta ayah mereka untuk memasukkan barang Eliana ke dalam mobil. Semua sudah diperiksa, pintu pun sudah terkunci. Eliana jadi merasa aneh, karena dia harus mengikuti orang yang tidak dikenalnya sama sekali, bahkan dia harus tinggal dengan mereka. Walau terasa aneh, tapi dia tetap melakukannya, apalagi untuk kebaikan. Mobil sudah berjalan, meninggalkan rumah Eliana. Perjalanan akan memakan waktu beberapa jam karena daerah yang berbeda. Selama di perjalanan, Edwin dan Elvin tidak berhenti berbicara. Mereka seperti itu karena mereka begitu senang. "Anti, setelah tiba, Anti harus tidur dengan kami," ucap si kembar.
Boleh saja, Onti tidak keberatan. Dedi tidak boleh masuk, ucap Edwin. Tidak kan? Jawab Morgan. Dedi, Onti sangat baik. Kami diajak ke binatang. Kami juga diberikan mainan. Onti juga membacakan buku dongeng. Jadi, Dedi harus baik pada Onti. Jawab ayahnya singkat. Dedi, barang Ontinya sedikit. Besok, Dedi bawa Onti beli baju. Ucap si bungsu. Tidak perlu sayang. Onti bisa beli sendiri. Tolak Eliana. Tidak apa-apa Onti. Dedi banyak uang dan tidak pelit. Ucap si kembar. Tentunya gara-gara ucapan kedua putranya itu, membuat Morgan tidak bisa berkata apa-apa. Eliana tersenyum dan mengusap kepala si kembar yang menempel padanya, tanpa mau berjauhan dengan perlahan. Edwin dan Elvin juga memeluk ibu mereka tanpa mau melepaskannya. Itu yang sangat mereka inginkan. Mereka bahkan sudah memiliki seorang ibu saat ini. Eliana mengusap kepala si kembar sampai suara mereka tidak terdengar lagi. Karena Edwin dan Elvin tertidur, suasana sunyi, tidak ada yang bicara. Eliana merasa tidak ada yang perlu dibicarakan, begitu juga dengan Morgan. Lagi pula mereka hanya orang asing. Suara ponsel milik Morgan memecah keheningan antara mereka. Morgan segera menjawab, apalagi itu dari kekasihnya. Dia belum mengatakan pada Camilla. Jika ada yang ikut, mereka kembali. Dia akan menjelaskan hal itu pada Camilla nanti setelah mereka tiba. Apa kalian sudah mau tiba? Tanya Camilla. Kami sudah di tengah jalan. Kenapa? Tidak, aku tidak sabar menunggu kalian kembali. Morgan melirik ke arah Eliana yang sedang memandangi jalanan sejenak. Nanti kita bicara lagi, ucapnya. Entah kenapa dia tidak mau wanita itu mendengar. Sebenarnya tidak penting, apalagi wanita itu saja dia tidak tahu. Eliana tampak termenung, memikirkan banyak hal saat dia menandatangani surat perjanjian itu. Tidak ada satupun petunjuk yang menunjukkan siapa tuan muda yang telah membayarnya. Napas berat dihembuskan, entah bagaimana dia bisa menemukan keberadaan kedua putranya, dia sendiri tidak tahu. Jika kau tidak keberatan, maukah kau menjadi pengasuh Edwin dan Elvin? Tanya Morgan. Menjadikan wanita itu sebagai pengasuh bukanlah ide buruk bagi Elvin, apalagi Edwin dan Elvin menyukai wanita itu. Maaf, aku tidak bisa, tolak Eliana. Kenapa? Aku akan berikan gaji yang tinggi untukmu. Dia tak percaya Eliana akan menolak jika diberi gaji yang tinggi. Sekali lagi, aku minta maaf. Aku tidak bisa. Eliana kembali menolak. Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Akan kuberikan asal kau mau menjadi pengasuh kedua putraku. Berikan sangat menyukai dirimu. Aku rasa tidak ada sebaik dirimu untuk menjadi pengasuh Edwin dan Elvin. Sungguh, maafkan aku. Aku tidak berminat menjadi pengasuh siapapun. Aku ada urusan penting. Aku juga tidak akan lama tinggal dengan kalian. Aku harap kau segera menemukan seseorang yang bisa menjaga mereka dengan baik. Morgan tidak mengatakan apapun. Jika ada maka kedua putranya tidak akan pergi dari rumah. Babysitter yang dia bayar mahal pun tidak sanggup. Tapi ajaibnya, wanita yang baru Edwin dan Elvin temui justru disukai oleh kedua putranya. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. Morgan juga tidak bisa memaksa jika Eliana tidak mau. Mereka berdua diam sampai mereka tiba. Mobil sudah berhenti. Eliana memandangi mansion besar itu sebelum turun dari mobil. Edwin dan Elvin yang masih tidur pun dibangunkan oleh Eliana. Edwin, Elvin, kita sudah sampai. Ayo bangun. Eliana mengusap dahi mereka dan memberikan kecupan lembut di dahi. Morgan melihatnya dari spion mobil. Apa perlakuan wanita itu yang membuat kedua putranya menyukainya? Hei, jika tidak bangun juga, maka Onti akan pergi, ucap Eliana dan lagi-lagi sebuah kecupan dia berikan. Jangan Onti, aku sudah bangun, ucap Edwin. Bagus, anak pintar. Morgan turun dari mobil. Dia akan menggendong Edwin
Camilla yang sudah menunggu dari tadi sangat senang. Dia segera keluar untuk menyambut. Senyuman manis menghiasi wajah apalagi saat melihat Morgan sedang menggendong salah satu putranya. Namun senyuman itu mendadak hilang ketika melihat Eliana keluar dari mobil sambil menggendong Elvin. Apa ini? Kenapa Morgan tidak mengatakan jika dia akan bawa seorang wanita kembali? Sial, firasat buruk. Jangan katakan jika wanita itu adalah ibu dari kedua putra Morgan. Entah kenapa dia menjadi curiga, tapi semoga saja apa yang dia tebak tidak benar, karena dia akan memiliki saingan yang sulit untuk dikalahkan di pembantu. Ekspresi wajah Camilla benar-benar tidak senang melihat kehadiran Eliana. Dia tidak menduga hal ini sebelumnya. Dia tidak menduga ada wanita lain yang akan masuk ke dalam kehidupan Morgan. Terus terang saja, untuk mendapatkan perhatian Morgan saja dia butuh usaha ekstra. 2 tahun Camilla berusaha mendekati Morgan dan pada akhirnya dia mendapatkan hati pria itu sehingga bisa menjadi kekasihnya. Tapi wanita asing itu, dia yakin mereka pasti bertemu dan dia yakin secara kebetulan wanita itu menolong Edwin dan Elvin. Amarahnya semakin memuncak ketika dia melihat keakraban wanita asing itu dengan Edwin dan Elvin. Kedua anak itu tidak menyukai dirinya. Tapi kenapa mereka menyukai wanita asing itu? Tidak bisa. Dia benar-benar akan kalah telak. Jangan sampai dia gagal gara-gara kehadiran wanita asing itu. Eliana mengikori langkah Morgan yang sudah melangkah menuju rumah. Tatapan mata Camilla tidak lepas darinya. Namun dia tersenyum, walau perasaan kesal memenuhi hatinya. Lagi pula dia kekasih Morgan saat ini, jadi dia tidak perlu takut. Akhirnya kalian kembali. Aku sangat mengkhawatirkan kalian, ucap Camilla basa-basi. Untuk apa Onti datang? Tanya Edwin sinis. Onti mengkhawatirkan kalian. Itu sebabnya Onti datang, ucap Camilla basa-basi. Camilla tersenyum manis. Kami tidak butuh Onti di sini, ucap Elvin, pula tak kalah sinis dengan kakaknya. Tidak boleh seperti itu Edwin, Elvin, ucap Eliana. Bawa kami masuk Onti, rengek si kembar. Wah, siapa ini? Tanya Camilla pura-pura. Jangan pedulikan aku nyolong lewat, ucap Eliana. Sepertinya wanita itulah yang tidak disukai oleh Edwin dan Elvin. Apakah babysitternya baru mereka? Jika begitu sangat bagus. Segera bawa mereka masuk dan mandikan mereka yang bersih. Setelah selesai, bawa mereka untuk makan malam, perintah Camilla. Jaga ucapanmu Camilla. Morgan melotot ke arah kekasihnya yang asal bicara itu. Apa aku salah? Dia babysitter baru kedua putramu bukan? Apa sebagai kekasihmu, aku tidak berhak memerintahkan dirinya untuk mengurus Edwin dan Elvin? Camilla melihat Eliana dari atas sampai ke bawah. Benar, wanita itu pasti babysitter baru si kembar. Jangan asal bicara, dia bukan. Tidak apa-apa, setelah Eliana yang mengambil Edwin dari gendongan Morgan. Mereka emang harus mandi, ucap Eliana. Maafkan perkataannya, Morgan tidak enak hati. Santai saja, aku tidak keberatan. Daripada membuat keributan, dia lebih suka menghindar. Lagi pula tidak penting, dia berada di sana bukan untuk pria bernama Morgan itu, tapi karena dia iba dengan Edwin dan Elvin. Ayo Onti kita masuk saja, ajak si kembar. Boleh, sekarang tunjukkan pada Onti di mana kamar kalian. Pinta Eliana yang sudah ditarik pergi oleh si kembar. Mereka benar-benar tidak suka di sana untuk lebih lama. Suara keceriaan mereka berdua terdengar. Edwin dan Elvin tidak memperdulikan Camilla karena mereka memang tidak menyukai wanita itu. Lagi pula sudah ada Onti yang mereka sukai yang akan membela mereka. Morgan masih berdiri di luar. Dia tampak menggeleng karena tingkah Camilla yang memalukan. Aku merindukan kamu Morgan. Camilla melangkah mendekat untuk meluknya, namun Morgan menahan bahu Camilla. Apa yang kau lakukan Camilla? Kau mempermalukan aku. Aku
Aku tidak melakukan kesalahan. Wanita itu babysitter kedua putramu, bukan? Jangan asal bicara. Kalau kau tidak tahu apapun. Morgan melangkah melewati Camilla dan masuk ke dalam rumah. Aku minta maaf jika aku salah, Morgan. Camilla mengejar dengan perasaan kesal. Minta maaf padanya, bukan padaku, ucap Morgan. Baiklah, tapi jangan marah. Aku hanya mengira dia babysitter yang baru karena Edwin dan Elvin begitu dekat dengannya. Dia menyelamatkan Edwin dan Elvin, jadi jangan asal bicara. Baiklah, maafkan aku. Camilla benar-benar kesal. Ternyata tebakannya salah, tapi meskipun salah, ia tetap saja menjadi saingannya. Mau dia babysitter atau apa, Morgan akan semakin dekat dengan wanita itu karena kedua putranya. Eliana sedang menunggu Edwin dan Elvin yang sedang mandi. Dia tampak termenung dengan banyak pikiran. Berada di rumah orang asing tidaklah menyenangkan. Mau melakukan apapun pasti akan canggung. Semoga saja dia tidak akan lama di sana, agar perasaan canggung yang dia rasakan saat ini tidak dirasakan lagi. Pintu kamar terbuka. Eliana berpaling saat Morgan masuk ke dalam dengan koper miliknya. Pria itu pun melangkah mendekatinya untuk meletakkan koper milik Eliana. Aku akan minta seorang menyiapkan kamar untukmu, ucap Morgan. Tidak apa-apa, aku tidur bersama mereka saja, tidak masalah. Eliana beranjak, dia jadi salah tingkah. Maafkan ucapan kasihku, pinta Morgan. Tidak masalah, aku tidak marah. Eliana tersenyum. Dia tahu wanita itu sepertinya cemburu karena keberadaannya. Setelah mereka selesai, ajaklah mereka keluar untuk makan. Eliana mengangguk, sedangkan Morgan keluar dari kamar itu. Camilla berada di dapur untuk memanaskan makanan. Dia jadi kesal. Kenapa dia jadi seperti pembantu di rumah keluarga Morgan? Tapi dia yang ingin membuat makanan untuk menarik perhatian Edwin dan Elvin. Jadi dia harus sabar. Ayo Auntie, kita makan dulu. Terdengar suara teriakan Edwin dan Elvin dari dalam kamar. Camilla semakin kesal. Dia benar-benar sudah seperti pembantu. Kedua tangan Eliana ditarik oleh Edwin dan Elvin menuju dapur. Mereka berdua sangat bersemangat. Camilla pura-pura tersenyum saat melihat Eliana beserta Edwin dan Elvin melangkah masuk. Kalian sudah selesai mandi? Auntie sudah membuatkan makanan kesukaan kalian, ucap Camilla. Memangnya makan yang dibuat oleh Auntie enak? Tanya Edwin. Tentu saja. Dulu, Auntie pemenang dalam kompetisi memasak, jawab Camilla bangga. Tapi tidak dibuat dengan hati, pasti tidak enak, ucap Elvin. Boy, jangan berlaku tidak sopan. Kalau kalian seperti ini, bakal Auntie akan pergi. Jangan Auntie, jangan. Kami akan jadi anak baik, ucap Edwin dan Elvin. Bagus, sekarang duduk yang manis. Auntie akan mengambil makan untuk kalian. Edwin dan Elvin begitu patuh. Mereka berdua sudah berlari menuju kursi dan duduk yang manis. Kekesalan Camilla semakin menjadi karena Edwin dan Elvin begitu patuh pada wanita asing itu. Eliana menghampirinya yang sedang memanaskan makanan karena dia pikir akan bantu Camilla. Biar aku bantu, ucap Eliana. Tidak apa, kau duduk saja. Camilla mengatakan hal itu untuk basa-basi karena dia pikir Eliana akan bantu. Tapi apa yang terjadi? Sungguh di luar ekspektasi. Baiklah, terima kasih, ucap Eliana seraya melangkah mendekati Edwin dan Elvin. What? Camilla berbalik dengan ekspresi tak percaya. Dia kira Eliana akan bantu walau dia berkata tidak perlu. Tapi apa yang terjadi? Eliana duduk bersama dengan si kembar dan mengambil makanan untuk Edwin dan Elvin. Sial, sekarang dia benar-benar merasa seperti seorang pembantu. Apalagi saat Morgan masuk ke dalam dan bergabung dengan kedua putranya bersama dengan wanita asing itu untuk makan. Daddy, besok Auntie mau ngajak kami ke taman bermain, ucap Edwin. Benar Daddy, Daddy mau ikut dengan kami bukan? Tanya Elvin pula. Morgan belum menjawab, namun tatapan matanya melihat ke arah Eliana. Eliana juga
melihat ke arahnya. Berharap pria itu bersedia karena Edwin dan Elvin sangat membutuhkan dirinya. Baiklah, jawab Morgan. Jangan sampai dia dianggap sebagai ayah tidak peduli oleh wanita itu. Ore! Teriak Edwin dan Elvin senang. Bolehkah aku ikut? Tanya Camilla yang duduk di sisi Morgan. Edwin dan Elvin melihat ke arah Camilla yang menatapnya sambil memperlihatkan senyuman manisnya. Anti boleh ikut bukan? Tanya Camilla lagi. Boleh, jawab Edwin dan Elvin sambil tersenyum lebar. Semoga Camilla tidak menyesali keputusannya untuk ikut dengan mereka. Camilla sangat senang. Usahanya menjadi pembantu tidak sia-sia. Eliana sibuk mengambilkan makanan untuk Edwin dan Elvin. Selagi makan masakan Camilla, tak hentinya Edwin dan Elvin memuji masakan Eliana. Tentunya hal itu membuat Camilla semakin kesal. Semoga saja uratnya tidak putus gara-gara kedua anak nakal itu.